Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai kodok ya. Kodok ini bisa kalau musim hujan dan ada genangan muncul komunitas dan mulai bernyanyi. Peung, kung, kong yang besar, kung, kong, kung, kong, kung. Yang kecil. Nah, kodok kita ingat ya, film Kung Fu Hustle. Salah satu penjahatnya memakai ilmu kodok membesarkan diri. Besar, besar, besar dengan ilmu kodok. Karena ciri khas kodok untuk membela diri adalah membesarkan badannya, membesarkan dengan gelembung, supaya orang atau hewan lain yang mau memangsanya, yang mau mengganggunya takut, karena seolah-olah dia makhluk besar, tetapi isinya adalah angin kentut. Maka itu ya saudara-saudari. Maka juga sering ada cerita dulu, cerita kearifan lokal waktu SD yang angkatan-angkatan tua. Katak hendak jadi lembu. Karena dia ingin menyamai lembu, maka katak itu membesarkan badan besar, isi angin. Akhirnya meletus karena dia dengan kesombongannya ingin menunjukkan dirinya besar juga. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajar murid-muridnya tentang apa itu menjadi pelayan, menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin hendaklah dia juga menjadi yang terakhir dan melayani atau pelayan. Nah, waktu itu Yesus bersama murid-muridnya berjalan ke desa-desa dan menghindari kota supaya tidak bertemu orang banyak, karena Yesus ingin mengajar secara khusus murid-muridnya. Yesus mengajar tentang kerendahan hati, penyalipan. Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, dan dia akan dibunuh oleh manusia itu. Dan kemudian pada hari ketiga dia akan bangkit. Mereka tidak tahu, tidak memahami ajaran tentang salib itu. Taunya sukses, berhasil, hebat, mukjizat, banyak orang mengerumuni. Dan kemudian mereka pun tidak mau bertanya juga tentang ajaran Yesus itu. Sementara berjalan, kemudian Yesus mendengar mereka saling berdebat, bercakap-cakap. Lalu Yesus bertanya, "Apa yang kamu perbincangkan selama perjalanan tadi?" Mereka tidak mau menjawab karena mereka memperbincangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Pada saat bicara tentang kerendahan hati, mengecilkan diri, tentang salib, mereka justru berdiskusi tentang siapa yang besar di antara mereka. Saudara-saudari yang terkasih, justru Yesus ingin memberi pelajaran persis telak di situ. Lalu Yesus kemudian mengatakan kepada mereka, "Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Menjadi pelayan dari semua itu, dia harus menjadi yang terkecil, harus menjadi yang terakhir. Maka Yesus kemudian memanggil seorang anak kecil. "Barang siapa menyambut anak kecil ini, seperti dia sendiri menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku." Saudara-saudari yang terkasih, kerendahan hati, pelayanan, orang nomor kesekian itu kadang berat bagi manusia umum. Mereka kecenderungannya adalah membesarkan diri, menempel orang yang terkenal. Maka kecenderungan orang akan berbicara, mengatakan, "Aku kenal dengan itu. Aku dulu ketemu presiden, aku ketemu menteri ini, aku ketemu pejabat ini, aku akrab dengan orang itu, orang-orang besar." Kemudian akhirnya dia merasa sudah kenal,
pernah foto bareng, dan itu sudah merasa dia pun juga orang terkenal. Susah untuk diajak memanggul salib, untuk diajak menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, untuk diajak berjuang. Tetapi orang akan memikirkan kalau dia ikut senang, pokoknya tidak ada kerja keras, sudah langsung sukses. Maunya jabatan yang tinggi, gaji besar, tanpa merintis dari nol atau dari bawah. Dan ini kadang-kadang yang mengganggu kita, mengganggu anak-anak muda, tidak mau bekerja keras. Akibatnya menyontek, semua jalan pintas, dan akhirnya semua menghasilkan kekecewaan dan kegagalan. Maka saudara-saudari yang terkasih, memanggul salib menjadi pemimpin adalah orang yang tahan sebagai pelayan, menjadi yang terakhir. Maka jangan lupa ilmu kodok. Jangan menyombongkan diri dengan badan yang besar, dengan sesuatu yang membesarkan diri lewat cerita-cerita seakan-akan orang hebat, padahal isinya kentut. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.